Ramadan adalah bulan hidayah, di mana pada bulan Ramadan banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Kaum muslimin yang sebelum Ramadan mereka lalai, mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari-hari mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sewaktu datang bulan suci Ramadan, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum Ramadan memang sudah mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Dan memasuki Ramadan, mereka semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan hidayah, di mana pada bulan Ramadan banyak sekali di antara saudara-saudara kita yang mendapatkan hidayah. Banyak yang sebelumnya tidak menutup aurat, waktu datang bulan suci Ramadan mereka tutup aurat. Dan ada juga beberapa saudara-saudara kita yang waktu sebelum Ramadan mereka tidak kenal dengan masjid, jauh dari masjid. Tapi sewaktu Ramadan datang mereka jadi ahli masjid. Tetapi sangat disayangkan, ada beberapa golongan-golongan yang mengisi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah golongan daripada kaum muslimin yang sebelum Ramadan mereka lalai, mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari-hari mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sewaktu memasuki bulan suci Ramadan, mereka tetap lalai. Mereka tidak berpuasa, mereka tidak sholat, bahkan Ramadan seakan-akan tidak terjadi. Maka setelah Ramadan, mereka semakin lalai, mereka semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua adalah kaum muslimin yang sebelum Ramadan mereka lalai, mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hari-hari mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sewaktu datang bulan suci Ramadan, mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berpuasa, mereka sholat, mereka tadarus Quran, mereka sholat tarawih, mereka jadi orang yang taat. Tetapi sayang, setelah Ramadan sudah lewat, mereka kembali lagi lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka kembali maksiat, mereka kembali jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan yang pertama dan golongan yang kedua ini adalah golongan yang sangat-sangat merugi. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memasuki bulan suci Ramadan tetapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah orang yang celaka. Dan golongan ketiga adalah golongan daripada kaum muslimin yang sebelum Ramadan mereka lalai, mereka jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sewaktu Ramadan mereka mendapat hidayah. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan hanya yang wajib, mereka juga menyibukkan dengan ibadah-ibadah yang sunnah, dengan sholat sunnah, dengan sedekah sunnah, dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Maka sewaktu Ramadan selesai, mereka menjadi orang-orang soleh. Mereka menjadi orang-orang solehah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, asbab daripada datangnya bulan suci Ramadan. Dan golongan yang terakhir adalah golongan yang paling beruntung, yaitu mereka yang sebelum Ramadan memang sudah mereka sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Dan memasuki Ramadan, mereka semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidupkan malamnya dengan sholat malam. Mereka isi hari-harinya dengan baca Al-Quran. Mereka banyak bersedekah, sehingga Ramadan betul-betul membentuk pribadi mereka jadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Ramadan lewat, mereka semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjadi kekasih-kekasih Allah. Mereka menjadi orang-orang yang menjadikan orang lain mendapatkan hidayah. Karena mereka adalah orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ketiga, bahkan golongan yang keempat yang paling beruntung. Golongan orang-orang yang bulan Ramadan jadikan sebagai bulan tarbiyah untuk mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.